Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas kenapa kiai dan dukun itu justru lebih mantap atau lebih dikabulkan doanya para dukun. Memang tidak semuanya seperti itu, tapi sebagian besar ludah atau mulut yang dimiliki para dukun itu kenapa cenderung lebih berbahaya dari mulutnya para kiai. Kuncinya adalah satu, teman-teman. Terkadang para kiai itu memiliki rasa jumawa, rasa bahwa dialah segalanya. Dan ada lagi yang mengukur segala sesuatu itu dengan materi. Memang banyak para kiai-kiai yang sudah mencapai makrifat atau kedekatan dengan Tuhannya yang sangat tinggi ada. Akan tetapi banyak atau tidak sedikit para kiai yang justru terbelenggu dalam hal keduniaan ataupun materi. Ini adalah salah satu alasan kenapa dukun dan kiai itu kadang lebih manjur mulutnya dukun. Entah itu yang dibilang ruqyah atau ruatan, itu suatu hal yang berbeda. Tapi tujuan dan maksudnya mereka adalah sama. Untuk menuju kesembuhan pada seorang pasien misalnya. Nah, kembali lagi kenapa mulut itu berbeda, itu tergantung pada keikhlasan hati, keikhlasan jiwa. Di samping itu ada suatu tirakat atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Terkadang para dukun itu melakukan tirakat itu dengan sungguh-sungguh sampai mereka mencapai titik hening yang sangat tinggi. Tapi para kiai biasanya itu ada yang melakukan tirakat dan ada yang menjadi kiai jadi-jadian. Dalam artian dia tidak melalui proses penempaan atau proses menjadi kiai yang benar. Mereka hanya lulusan pondok atau mungkin tanpa lulusan apa-apa mereka menjadi kiai. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada dukun tanpa melalui proses tirakat. Ini adalah suatu kunci, suatu rahasia, teman-teman. Baik dukun ataupun kiai sebenarnya itu hal yang dilakukan itu sama. Jika mereka ingin mulutnya berguna, ingin mulutnya menjadi sabdo dadi atau apa yang diucapkannya jadi kenyataan, maka hasil dari tirakat yang mereka lakukan harus benar-benar dalam, benar-benar ikhlas, benar-benar dilakukan dengan sempurna. Seperti itu, teman-teman. Semoga ini menjadi suatu pencerahan bagi kita semua. Bahkan tidak hanya dukun dan kiai, kita pun bisa melakukan hal seperti itu. Caranya gimana? Lakukan tirakat dengan sungguh-sungguh. Lakukan tirakat dengan benar, apapun tirakat yang Anda lakukan semua. Misalnya yang beragama Islam, Anda bisa melakukan tirakat dengan berpuasa, melakukan tirakat dengan sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya, atau membaca wirid-wirid. Bagi yang di luar Islam misalnya, mereka bertirakat dengan puasa, dengan bermeditasi, dengan bertapa dan lain sebagainya. Itu adalah suatu bentuk tirakat untuk menuju kedekatan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, antara kemanjuran doa itu tidak dinilai dari seberapa baik atau buruknya orang tersebut. Karena di mata Allah, doa baik atau buruk itu sama saja. Jika kita berdalih bahwa doa yang baik itu pasti baik dan doa yang buruk itu pasti buruk, kita semua salah. Misalnya ada dua insan, yang satu petani dan yang satu penjual es. Yang petani minta hujan dan yang penjual es minta panas. Apakah ini merupakan
doa yang baik ketika ada orang yang meminta hujan? Dan apakah ini juga doa yang baik ketika ada seseorang meminta panas? Semuanya sama, timbangannya sama. Jadi doa siapa yang lebih manjur, doa siapa yang lebih tinggi, ini tergantung dari mulut siapa yang berdoa. Seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.